wabarakatuh. Saya Muhammad Dias Ardiza Nugraha, Paskibraka Kota Bandung angkatan 2019 dari Satuan SMA Negeri 18 Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PBB 9, di mana isinya adalah aba-aba. Nah, khusus untuk adik-adik Capas yang menonton, PBB 9 ini akan masuk ke penilaian buku saku adik-adik dalam lembar evaluasi 9, di mana kriteria penilaiannya ada pada teori aba-aba dan prakteknya. Langsung saja kita mulai. Aba-aba. A. Adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. B. Kaidah aba-aba. Yang pertama harus dilafalkan dengan jelas. Kedua harus diucapkan dengan tegas. 3. Harus diucapkan dengan keras. 4. Ucapannya harus berirama, tidak seenaknya. Dan yang kelima, ucapannya harus berjeda, ada antaranya, ada jaraknya. Dan C, ada jenis aba-aba. Nah, aba-aba ini jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contoh, kepada pembina upacara, hormat, gerak, atau untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak, atau misalnya kompi siap, gerak, seperti itu ya. Lalu yang kedua kita ada aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan ini inti aba-aba yang harus jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, lencang kanan, gerak, duduk siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Itu contoh dari aba-aba peringatan. Nah, lalu untuk aba-aba pelaksanaan yang ketiga, ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba peringatan. Poin A, gerak. Aba-aba pelaksanaan gerak ini untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contoh, jalan di tempat, gerak, siap, gerak, atau hormat kanan, gerak, seperti itu. Poin B, kita ada aba-aba jalan. Nah, jalan ini untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, 2 langkah ke depan, jalan. Haluan kanan, jalan. Nah, untuk untuk aba-aba haluan ini, bila dibatasi jaraknya, maka tidak pakai kata maju. Kalau tidak dibatasi jaraknya, menggunakan kata maju. Seperti contoh, haluan kanan maju, jalan. Maksudnya dibatasi jaraknya seperti apa? Misalnya aba-aba haluan, tapi di ujungnya saat haluan selesai itu langsung ada tembok, tidak bisa maju lagi. Nah, itu aba-abanya cukup haluan kanan. Nah, kalau misalnya ada jaraknya menghadap ke lapang, bisa jalan lagi. Nah, itu baru aba-abanya haluan kanan maju, jalan. Lalu juga ada contoh, maju, jalan. Nah, pada poin C, aba-aba mulai. Nah, aba-aba ini untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contoh, hitung, mulai. Bersaf kumpul, mulai. Seperti itu. Nah, selanjutnya D, yang harus diperhatikan, ini udah beda lagi ya, bukan jenis aba-aba. D, yang harus diperhatikan dalam memberi aba-aba. Yang pertama, waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap tim, kecuali dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan itu. Yang kedua, setelah aba-aba itu berlaku juga bagi si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan dan tidak menghadap tim. Contoh, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Pemberi aba-aba bersama-sama dengan tim melakukan gerakan menghormat. Aba-aba tegak, gerak, diberikan si komandan dalam kondisi sedang memberi hormat. Seperti itu. Yang ketiga, untuk aba-aba perubahan langkah dalam keadaan berjalan, tidak perlu menggunakan kata maju. Contoh, langkah tegap atau langkah biasa, jalan. Nah, ini maksudnya misalnya pasukan sedang berjalan dan akan langkah tegap, cukup langkah tegap, jalan. Karena posisi pasukan atau timnya sudah maju. Dan yang keempat, untuk beberapa aba-aba perubahan arah dalam kondisi berjalan memakai kata maju karena ada aba-aba henti.
Demikian pula sebaliknya, tidak memakai kata maju karena tidak ada aba-aba henti. Contoh, balik kanan maju, jalan. Hadap kanan atau hadap kiri maju, jalan. Belok kanan atau belok kiri maju, jalan. Seperti itu. Yang kelima, aba-aba yang menunjukkan arah harus memakai kata penghubung ke. Contoh, 4 langkah ke depan. Seperti itu. Selanjutnya yang keenam, bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan, maka dilakukan perintah ulangi. Contoh, lencang kanan, ulangi. Siap, gerak. Seperti itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, pemberian aba-aba petunjuk yang dirangkaikan dengan aba-aba peringatan pelaksanaan, pengucapannya tidak diberi nada. Ya, tidak diberi nada. 8. Pemberian aba-aba peringatan wajib diberi nada pada suku kata pertama dan terakhir. Nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang menurut besar kecilnya tim. Biasanya kalau lebih panjang itu di saat jumlah pasukannya itu sangat banyak, seperti menjadi satu upacara. Pemimpin upacara itu aba-abanya harus panjang. 9. Aba-aba pelaksanaan senantiasa diucapkan dengan cara yang dihentakkan. Ya, dihentakkan. 10. Waktu antara aba-aba peringatan dan aba-aba pelaksanaan diperpanjang sesuai dengan besar kecilnya tim atau tingkatan tim. Ya. Dan yang terakhir, dilarang memberikan keterangan-keterangan lain di sela-sela aba-aba pelaksana. Ya, jadi jangan misalnya 4 langkah ke belakang, lalu ada keterangan lain baru bilang jalan, itu tidak boleh. Ya. Nah, untuk pembahasan teorinya sekian. Setelah ini akan ada pemaparan video contoh aba-aba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Haluan kanan, jalan. Maju, jalan. Hitung, mulai. Bersaf, kumpul.